kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Di hari Jumat selalu bahasannya adalah tentang kesehatan gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Dan buat Anda yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitasnya tapi sambil dengerin Good News. Nah, siang hari ini kita akan ngobrol tentang kesehatan lagi nih. Jadi jangan diabaikan, jangan dilewatkan ya. Ikut bergabung bersama dengan kita juga itu satu hal yang kami nantikan juga ya. Oke, saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom ini bersama dengan Dr. Josephine Fiona. Saya sebutnya siapa sih jadinya ini? Selamat siang, Dok. Selamat siang, Ya, saya sebutnya Dr. Josephine atau Dr. Fiona. Biasanya dipanggilnya siapa, Dok? saya biasanya dipanggil Fiona, Kakak. Oke, Dokter Vio. Ini lagi dinas di rumah sakit atau tidak hari ini? Hari ini Pas. kebetulan di off. Oh, jadi bisa temenin good news ya untuk ngobrol siang hari ini ya, Dok. Iya, bisa, Kakak. Oh ya, oke. Nah, di hari ini Good News Shally, buat Anda yang mungkin nanya-nanya gitu ya, boleh banget. Dah, kalau tanya tentang Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, informasinya sudah jelas banget ada di Instagramnya gitu ya. Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Di situ ada berbagai informasi tentang Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Tapi hari ini tema kita adalah topik bahasan kita itu batu saluran kemih. Nah, ini mungkin buat Anda yang agak sedikit penasaran dengan ini, mau tanya, mau tahu atau ada kasus yang mungkin selama ini sedang Anda hadapi juga berkaitan dengan batu saluran kemih, boleh yuk join bareng. Kirimkan pertanyaannya di 081 225 949 atau 081 575 800 949. Dok, kalau misalnya batu saluran kemih itu sendiri buat masyarakat dengan bahasa yang gampang dijelaskannya seperti apa sih, Dok? Ya, jadi kalau batu saluran kemih itu kita bahas tentang batunya. Jadi Mhm, namanya batu di saluran kemih berarti ya batunya itu berada lokasinya di saluran kemih. Ya, termasuknya mhm, itu ada di ginjal, ada di uretra atau saluran yang menyalurkan dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, terus di mhm, kandung kemihnya dan juga bisa di uretranya gitu. mmm. Oke, jadi mau itu di ginjal, mau itu di salurannya, itu tetap, masuknya ke batu saluran kemih, seperti itu ya, Dok, ya? Ya, betul, Kak. Jadi, posisi itu hanya posisinya entah di mana, tapi tetap namanya batu saluran kemih. Nah, sebetulnya ini sebabnya apa, Dok? Penyebabnya seseorang bisa mengalami, ini, batu saluran kemih? Mm-mm. Kalau dari penyebabnya sendiri sih sebenarnya banyak faktor ya. Cuman Mhm, kita secara garis besar itu bisa bagi menjadi dua. Jadi faktor intrinsik atau yang memang faktor dari dalam tubuhnya manusianya itu sendiri, atau mhm, faktor ekstrinsik yang dimana itu bisa ada berhubungan dengan faktor luar nih. Termasuk salah satunya adalah lifestyle. Jadi kalau mmm, misalnya faktor intrinsik itu misalnya kayak keturunan. Jadi kalau misalnya kita tahu ada orang tua atau kerabat yang memang punya batu saluran kemih, itu kemungkinan kita mengalaminya tuh lebih besar seperti itu. mhm, Terus memang dari faktor usia biasanya ditemukan pada usia produktif. Nah, nanti ini tuh juga berhubungan sama eh, faktor ekstrinsiknya, yaitu di mana pada usia produktif itu kan banyak posisinya dia bekerja tuh. Jadi lebih mhm, banyak posisinya duduk, terus habis itu banyak yang kayak kurang olahraga nih. Terus habis mhm, itu juga berhubungan sama diet, yaitu dalam hal ini bisa kurang minum. Biasanya kan kalau minum biasanya kurang dari 2 liter per hari. Terus juga mhm, berhubungan sama pola makan yang sehat atau unhealthy lifestyle, seperti kayak banyak makanan yang kayak banyak asam uratnya, seperti mhm. itu. Oke, jadi ini memang penyebabnya ada begitu banyak gitu ya, genetis atau keturunan itu bisa juga? Tadi Bisa disebut juga. mhm, artinya kalau misalnya kita tahu orang tua kita atau generasi sebelumnya itu punya, ini, generasi di bawahnya harus lebih hati-hati atau gimana, Dok? Atau berpotensi untuk pasti kena atau hanya berpotensi? Hanya berpotensi, pasti, hanya berpotensi untuk mengalami, tapi nggak pasti kena, tergantung dari tadi faktor faktor lain yang mempengaruhi, apakah Mhm, faktor dietnya mempengaruhi atau enggak, faktor minumnya kurang atau enggak, atau kurang olahraga kayak gitu. Hanya sebagai faktor resiko yang bisa meningkatkan dari potensi terjadinya batu saluran kemih. Seperti itu.
Oke. Nah, sekarang, tadi kan ini penyebabnya, faktor resikonya artinya yang tadi pertama, orang dengan, genetis gitu ya, lalu yang lainnya apa, Dok? Kalau faktor resiko secara umum ya itu karena misalnya pasiennya itu orangnya yang kita temukan itu kurang minum. Biasanya Mmm, paling banyak itu faktornya karena kurang minum. Jadi oke. endapan-endapan mineral yang ada di dalam urin itu nggak bisa keluar secara sempurna. Terus Mhm, ada pola makannya misalnya terlalu banyak makanan yang mengandung asam urat, terus kayak terus minum-minum makan makanan yang banyak mengandung protein hewani seperti itu. Terus banyak duduk atau sedentary lifestyle seperti itu, Kak. oke. Nah, sekarang gejalanya, Dok. Gejalanya seperti apa sih, Dok, sebetulnya? Kalau jadi gejala batu saluran kemih ini, kita bisa lihatnya tergantung tergantung ya dari lokasi batunya, terus tergantung dari besar ukuran batunya gimana, selama dari penyulitnya nih atau komplikasinya. Tapi kebanyakan itu dari batu saluran kemih kalau memang belum menimbulkan obstruksi atau penyumbatan di saluran kemihnya itu, kebanyakannya malah nggak bergejala. Baru Mmm, bergejala kalau memang sudah ada keluhan penyumbatan. Nah, mmm, kalau gejala yang paling sering itu apa? mhm Biasanya kalau pasien-pasien yang mengalami batu saluran kemih itu keluhannya itu ada nyeri di area pinggang. Nah, mhm di mana nyerinya itu gambarannya adalah nyeri kolik atau nyeri yang kayak yang nyeri tajam, hilang timbul dan seperti diremas-remas. Nah, mhm, itu terjadi akibat dari saluran kemih itu kan isinya otot-otot ya. Nah, itu ototnya itu berusaha untuk mengeluarkan dari batunya itu. mmm, Terus juga bisa juga nih pasien-pasiennya itu mengalami keluhannya ada kencing yang berdarah atau kencingnya kayak warnanya merah seperti itu. Akibat mhm, dari batunya itu yang tajam kena di area mukosa atau lapisan pelapisnya dari saluran kemih, akhirnya darahnya keluar. Terus juga mmm. bisa nih ada keluhan kayak anyang-anyangan atau memang kencingnya tidak lancar, terus ada kencingnya berpasir kayak gitu. Kebanyakannya untuk gejala pasiennya. Oke, jadi gejala-gejala itu ya Gunung Sally yang patut untuk diwaspadai gitu kan. Tadi Dokter Vio udah sampaikan gejalanya gitu ya. Faktor resikonya seperti apa. Kadang-kadang orang kan abai gitu ya, masalah alah minum gitu ya. Dok, ini soal minum nih. Ini mungkin diperjelas dulu. Minum ini kadang kan orang mematenkan ya, ini kan kebutuhan cairan. Berarti bukan air melulu air putih. Kalau dari segi kedokteran seperti apa sih, Dok? Misalnya kan kita selama ini ngomongnya 2,5 liter tuh, gitu ya. Nah, ini memang harus air putih yang masuk segitu atau total kebutuhan cairan kita sepanjang hari yang bisa dipenuhi dari macam-macam hal? Kalau dari sisi kedokteran ya Kak, ini kita bahasnya kalau memang air yang dimaksud itu adalah air putih sebenarnya. Jadi, Mmm, ini intake yang dicatat ya? dibutuhkan kalau intake yang dibutuhkan tuh sebenarnya kita tahu kayak 30 mililiter per kilogram berat badan per hari. Jadi ibaratnya nih, kalau Kakak atau kita nih punya berat badan 60 ya kalau kita Mhm, hitung berarti kurang lebih 1.800 atau ya gampangnya 2 liter itu per hari. oke. Jadi itu kebutuhan air putih, gitu ya. Kadang-kadang orang mencampur adukannya dengan, misalnya teh, gitu ya, atau Mhm, betul. kopi, gitu. Nah, ini juga menjadi mitos atau fakta yang terbentuk di luar sana gitu ya, Dok. Kita baca ngobrol gini aja ya, teh, katanya itu juga menjadi salah kebanyakan minum teh itu bikin, timbul batu saluran kemih. Apakah ini mitos atau fakta? Kalau teh setahu saya kan memang ada kandungan semacam oksalat atau Mhm. mineral-mineral lain. Nah, itu tuh memang bisa jadi pemicu sebenarnya. Teh, kopi, seperti itu. Oke, teh atau kopi itu menjadi semacam pemicu. Tadi dokter juga di awal sempat singgung sedikit tentang kebiasaan duduk. Mm-mm. Nah, ini apakah juga memperberat atau ini sebagai penyebab sebetulnya, Dok, dalam kasus, batu saluran kemih ini? Jadi, kalau misalnya kebanyakan duduk itu biasanya menjadi pemicu dalam artian, biasanya kalau udah kebanyakan duduk, udah males, mager nih, pada banyak mager, nggak mau gerak, akhirnya kan kita pasti otomatis kurang minum. Nah, itu memicunya nanti dehidrasi, dan nanti Mhm, hubungannya sama kekurangan cairan tadi. Terus juga kebanyakan kalau memang udah sering duduk itu kan kebanyakan biasanya mager dan kayak misalnya kita mau menahan pipis, jadi nggak mau pipis gitu ya. Nah, mhm. akibatnya itu nanti menyebabkan infeksi di saluran kemih yang secara nggak langsung bisa menyebabkan munculnya batu saluran kemih akibat infeksi seperti itu.
Nah, ini juga, ini sambungannya tadi Dokter Vio udah singgung sedikit, kebiasaan menahan kencing. Mm, Ini juga seringkali menjadi kayak jadi, ini kan, jadi ini nih, kebiasaan nahan kencing nih, jadi sebabnya seperti itu. Ini ada kaitannya juga sebetulnya ya Dok, ternyata? Memang benar ada kaitannya? Ada kaitannya. Jadi kalau memang kebiasaan menahan kencing yang terlalu lama ya, dalam artian Mhm. diulang-ulang kayak gitu terus, bisa menyebabkan yang namanya infeksi saluran kemih akibat Mhm. adanya bakteri. Nah, si bakteri itu juga ternyata kita tahu tuh bisa menyebabkan adanya batu di saluran kemih. Mmm, mhm 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 mhm. Jadi ISK yang berulang gitu istilahnya? Mm-mm. Mmm, mhm mhm. Infeksi saluran kencing, infeksi saluran kemih itu yang terjadi berulang, itu yang menyebabkan bisa terjadi penyebabnya itu, gitu kan. Jadi masih ada kaitannya ya Guntur Syawli, ini bukan mitos atau fakta, tapi ini memang beneran fakta gitu ya, yang memang ada kaitannya. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus banget ya, ada WhatsApp yang masuk, yang mau nanya silahkan, masuk WhatsApp-nya ya, di 081225 225 949 atau 081575 800 949. Selamat siang, Dok. Apakah batu saluran kemih ini lebih sering atau berpotensi terjadi pada kaum pria saja? Terima kasih. Oke, terima kasih dari pertanyaan dari pendengar ya berarti ya. Iya, betul betul. Nah, kalau memang batu saluran kemih memang dari sisi pre epidemiologinya seperti itu ya, itu Mhm, memang lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Nah, ini memang dari penelitian memang tidak secara gamblang gitu menjelaskan kenapa nih penyebabnya batu saluran kemih pada laki-laki. Sering ditemukan pada laki-laki, tetapi diduganya itu berhubungan sama kalau laki-laki itu kan lebih bekerja, lebih lebih bekerja gitu ya, lebih produktif dalam artian lebih sering lebih sering duduk lebih lama seperti itu dalam pekerjaannya. Sehingga itu juga menjadi salah satu pemicunya dibandingkan perempuan, di mana kalau perempuan itu kan kita tahu mungkin lebih lebih banyak beraktivitas, nggak semuanya banyak yang bekerja seperti itu. Jadi memang dari penelitiannya memang belum jelas. jadi nggak melulu hanya pada kaum pria, tapi memang lebih sering ditemukan gitu ya, pada kaum pria gitu. Oke, ini pertanyaan yang selanjutnya. Ini juga bagus sih pertanyaan ini, Dok. Apakah kalau nilai atau asam urat kita tinggi bisa terjadi batu saluran kemih? Terima kasih. Oh iya, terima kasih dari pertanyaannya. Kalau dari nilai asam uratnya yang tinggi, Mhm, memang bisa salah satunya itu menyebabkan dari batu saluran kemih ya bakalannya. Karena kan asam urat itu seperti suatu endapan mineral. Nah, itu kan harusnya memang dia disaring keluar gitu dari dibuang keluar. Tapi karena memang kalau asam uratnya tinggi, akibatnya kan nggak bisa dibuang keluar. Lama-lama kalau dibiarkan tinggi terus ya pasti mengendap di ginjal. Akibatnya yaitu terbentuk dari batu saluran kemih. oke. Akibatnya ini terbentuk batu saluran kemih gitu. Nah, eh kalau kasus batu saluran kemih ini gitu ya, Dok. Ini kan kalau dari gejalanya tadi yang disebutkan oleh Dokter Vio lebih mengarahnya kepada ketidaknyamanan pada akhirnya gitu. Karena kalau dia sudah masuk ke saluran itu menjadi nyeri, terus ada kencing berdarah dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, penanganannya, Dok, apakah bisa menggunakan misalnya nih pakai obat aja gitu ya, atau memang harus dilakukan tindakan lain gitu untuk mengatasi kalau sudah terlanjur ada batu saluran kemih ini? Oke, jadi untuk penanganannya itu kan kita pasti kalau misalnya ada pasien datang dengan keluhan, ada pasien datang dengan keluhan kok nyeri seperti yang tadi sudah dibilang ya, dijelaskan di gejalanya, itu Mhm pasti kan kita lakukan pemeriksaan tambahan dulu nih, misalnya kayak perlukah ini kita lakukan USG atau mungkin perlu foto atau mungkin sampai perlu ke CT scan. Nah, itu mhm. kita fungsinya itu adalah untuk melihat ini benar nggak masalahnya adalah batu dan kita bisa tahu untuk ukuran nih dari batunya itu. Nah, Mmm, kalau untuk penata baru masuk kita ke penata laksanaan. Jadi kalau memang penata laksanaannya, kalau memang batunya ini kurang dari ukurannya kecil istilahnya atau kurang dari 5 mili. Nah, itu biasanya kita masih bisa nih untuk berharap batunya itu keluar spontan dengan pemberian obat-obatan. Misalnya obat-obatan untuk melebarkan dari saluran kemihnya seperti itu ya. Terus mhm, kalau memang ternyata batunya kita rasa ukurannya lebih besar, terus memang ukurannya keras seperti itu. Nah, itu baru kita tidak bisa untuk menggunakan medikamentosa aja. Jadi mhm.
pasti dong butuh penanganan untuk penanganan lebih. Nah, ini bisa ke spesialis urologi seperti itu. Oke. Jadi memang, eee, belum tentu gitu ya bahwa semuanya harus, dengan operasi misalnya gitu ya. Sekarang juga udah ada teknologi-teknologi yang lebih canggih juga gitu kan, tidak melulu dengan operasi. Tapi tindakannya apa sih Dok yang bisa dilakukan kalau misalnya, tadi udah cukup besar dan dia nggak bisa keluar spontan? Apakah hanya dengan operasi pembedahan atau ada cara lain sebetulnya sekarang? Mhm. Jadi kalau untuk batunya, kita ngomong untuk batunya yang sudah ukurannya besar, yang udah tidak bisa digunakan medikamentosa lagi. Nah, itu biasanya dari spesialis urologi itu akan menilai nih, kira-kira bisa nggak tanpa operasi. Nah, kalau di Mmm, Panti Wiloso sendiri, Panti Wiloso Dr. Cipto, kita itu punya dokter urologi data bisa melakukan untuk tindakan yang namanya ESWL. Di mana mmm, ini ESWL itu tindakan untuk memecahkan batu di saluran kemih itu hanya dengan gelombang kejut. Jadi ini tidak ada operasinya, seperti mmm. itu. Jadi Tapi itu ada ukuran gampangan tertentunya? eh, Ukuran un- yang bisa dipecahkan dengan itu? untuk ukurannya biasanya tergantung dari dokter spesialis urologi, dari Mmm. penilaiannya beliau. Kalau memang ternyata bisa dengan menggunakan gelombang kejut seperti ini, dengan ESWL, biasanya bisa dilakukan seperti itu. Oke, jadi di Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto sendiri sudah tersedia teknologi yang tanpa harus menggunakan pisau operasi gitu ya. Dan ini, pastinya juga lebih nyaman, lebih buat si pasien gitu ya. Kadang-kadang orang tuh udah ketakutan duluan kan kalau udah dengar operasi gitu ya. Dengan ESWL ini pulihnya juga lebih cepat karena tidak ada luka gitu ya, Dok, ya? Nggak ada luka. Betul, memang cuman pasiennya nanti kan tinggal berbaring seperti itu, nanti ada Mhm, gelombang, dikasih seperti gelombang alat gitu, nanti dia mhm. akan dikejutkan gelombangnya itu istilahnya untuk mengejutkan si batunya. Tidak Mmm, dilakukan operasi. Jadi kayak semacam one day care atau one mhm. day surgery. Jadi masuk ke dalam ruangan hari itu, terus habis itu nanti pasiennya satu hari atau 2 hari bisa pulang. Oke. Eee, ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, Dok. Tadi kan salah satu penyebabnya adalah diet. Diet yang seperti apa sih yang bisa menyebabkan batu saluran kemih ini, Dok? Mhm. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk ngomongin diet nih, diet yang biasanya menyebabkan dari batu saluran kemih itu adalah diet yang terlalu banyak kandungan seperti kalsium, terus habis itu terlalu banyak kalsium dalam artian intake kalsiumnya yang terlalu banyak, bukan intake kalsium hariannya yang terlalu banyak. Terus banyak makanan-makanan yang banyak mengandung purin, di mana purin itu kita tahu salah satu pemicunya dari asam urat. Seperti Mhm. misalnya nanti ada kayak emping, jengkol, terus Mmm, mhm. makanan-makanan yang terlalu banyak protein hewani nih, yang nanti nggak bisa disaring jadinya, jadi asam uratnya menaik, seperti itu. Oke. Eh, itu ya diet yang seperti itu gitu ya, protein-protein hewani gitu ya, jeroan Jeroan juga bisa. jeroan gitu kan, orang masih hobi dengan itu gitu, nilai purinnya cukup tinggi gitu kan, dan itu masuk ke tubuh. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan. Selamat siang, Dok. Dok, mau tanya dong, batu saluran kemih dan batu ginjal itu sama atau berbeda sih? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk seperti udah kita bahas di depan ya, Kak, ya. Jadi Mhm, kalau untuk mhm, batu saluran kemih itu batu ginjal dan batu saluran kemih itu sebenarnya sama. Cuman yang batu ginjal itu masuk ke dalam salah satu garis besarnya dari batu saluran kemih nih. Jadi batu saluran kemih itu adalah batu yang ada di lokasi saluran kemih dimanapun, termasuk di ginjal, di salurannya yang menuju ke kandung kemih, di kandung kemihnya sendiri maupun saluran keluarnya dari pipisnya, seperti itu. oke, jadi memang sebetulnya sama aja gitu ya, cuman letaknya aja yang Hmm, berbeda gitu. Kalau udah dalam penamaan letaknya. Betul. penamaan letaknya, kalau di dalam ginjal terus kemudian dia bisa juga berpindah ke saluran kemih tadi itu gitu ya. Tapi memang harus diwaspadai adalah gejala-gejalanya gitu kan. Oke, lanjut. Aduh, ini pertanyaannya lumayan banyak sih, karena memang ini sering banget terjadi gitu ya. Cuman kadang orang nggak terlalu yang aware dengan hal ini. Selamat siang, Dok. Dok, saya itu kalau minum air putih sesuai anjuran, terus jadi lebih sering pipis. Gimana nih, Dok? Apakah ini nggak apa-apa? Ini pertanyaan yang bagus loh. Ya. Kalau memang
lebih sering pipis memang nggak apa-apa ya, dalam artian kan Mm. memang fungsinya untuk minum air putih yang banyak itu memang untuk mengeluarkan dari urinnya seperti itu. Jadi Hmm. fungsinya biar dari darahnya itu bisa menyaring dengan baik, terus urinnya juga keluar baik. Jadi untuk endapan-endapan mineral yang memang harusnya dibuang dari keluar gitu dari tubuh itu memang biar bisa kebuang seperti itu. Oke, jadi nggak apa-apa kalau memang harus, minum yang banyak gitu ya sesuai anjuran tadi misalnya 60 kilogram berat badan Anda, berarti Anda membutuhkan kisarannya 1,8 atau 2 liter air putih per hari. Itu Betul. per 24 jam berarti ya, Dok, ya? Iya, per 24 jam. Per 24 jam. Nah, sekarang tanya, udah cukup belum? Karena memang ini ada kaitannya antara batu saluran kemih dengan konsumsi air putih. Ini orang udah paham banget bahwa ini sebetulnya satu satu hal yang cukup penting gitu ya. Nah, Mm-mm. cuman orang udah tahu dan sering banget abai gitu. Enakan yang berasa-berasa gitu. Padahal tadi sebenarnya dokter Vio bilang, "Ini air putih loh, bukan air yang berasa." Nah, Dok, ini kan kalau ngeliatin tadi ya, potensi terjadinya kasus ini kan banyak di usia-usia yang masih produktif gitu ya, usia-usia yang, 30-an, 20-an gitu. Nah, lebih ke sini usianya justru cenderung lebih lebih turun lagi. Ini sebabnya sebetulnya apa? Apakah karena ini kebiasaan-kebiasaan hidup mereka atau hidup sehatnya yang terabaikan? Misalnya dulu orang kenalnya cuma minum air putih gitu ya. Sekarang kalau nggak berasa, nggak ada warnanya, minumnya nggak mau misalnya. Apakah ini juga memperberat potensi terjadinya, batu saluran kemih ini? Mm-mm. Eh, nggak dipungkirin ya, maksudnya untuk kondisi-kondisi sekarang memang usianya itu memang lebih muda dibanding orang yang mengalami batu saluran kemih itu memang di usia yang lebih muda ya, karena salah satu faktornya itu ada perubahan dari gaya hidup yang beda tentunya dibandingin orang-orang yang dulu ya. Mhm, Ada perubahan dari pola makannya juga, perubahan dari mungkin sedentary lifestyle atau memang lebih sering tidak aktif dalam aktivitasnya, tidak ada mhm. olahraga seperti itu. Iya. Iyalah, dulu kalau zaman sebelum pandemi orang misalnya gitu ya, masih ngapain harus pergi keluar atau harus bergerak. Sekarang orang di dalam rumah duduk aja makanan udah nyampe sendiri gitu ya. Tinggal pilih, tinggal tunjuk-tunjuk, pencet, udah aja dateng gitu kan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang kemudian tadi, kebiasaan bergeraknya berkurang gitu kan, kebiasaan makannya terus kemudian nggak sehat karena kita nggak tahu apa yang diolah dan lain sebagainya, hanya memanjakan apa yang ada di lidah gitu aja kan ya. Oke, untuk gejala Dok, tadi kalau selama ini kan orang hanya gejalanya kepada nyeri gitu ya. Hmm. Nah, kalau dari pengalaman gitu ya, Dok, sampai di mana, di rumah sakit gitu atau di fasilitas kesehatan, itu seringkali kan kalau udah nyeri hebat, terus itu batunya udah jalan-jalan ke mana gitu ya. Ada nggak sih, misalnya sebelum ini jadi jauh lebih parah gitu ya, itu udah diketahui lebih dulu caranya gimana atau gimana sih, Dok, kalau untuk batu saluran kemih ini? Karena kan tadi hanya kelihatan kalau ini dicari tahu gitu ya, ada keluhan dan lain sebagainya gitu, Dok. Kalau kalau misalnya untuk dicari tahunya biasanya kalau memang sudah ada keluhannya pasiennya biasanya Mmm, kalau mhm mhm. GD atau datang ke Vaskes. Kalau ya seperti yang tadi saya bilang, mungkin kalau memang belum bergejala biasanya belum ada sumbatan atau obstruksi biasanya memang tidak bergejala. Jadi memang susah untuk dideteksi dari awal seperti Mmm. itu. Oke, jadi memang susah untuk dideteksi lebih awal gitu ya, kalau dia sudah pindah ke saluran yang salurannya kecil, terus udah ada batunya gitu ya, terus ternyata, eee, ternyata apa namanya, ternyata kemudian batunya ketika diketahui, "Loh ini ternyata batunya udah banyak," gitu kan seringkali kasus-kasusnya akhirnya seperti itu ya, Dok, ya? Hmm. Nah, ini yang kemudian menjadi, eee, apa, akhirnya baru ketahuan, terus kemudian oke, terus kemudian harus dilakukan sesuatu. ESWL itu memakai gelombang kejut, bisa juga bedah terbuka, tapi memang untuk beberapa kasus gitu. Kalau memang itu udah besar sekali atau seperti apa Dok biasanya?
Kalau untuk batu ginjal yang memang memerlukan sampai tindakan operasi, itu biasanya sekarang tekniknya itu udah bukan operasi yang besar, sekarang Hmm. berganti mulai bergeser nih ke teknik yang operasi minimal invasif. Jadi Oh. hanya sayatan kecil aja, kurang lebih mungkin 1 sampai 2 cm seperti itu. Nah, Mm. nanti disayat terus di bagian yang memang untuk mengeluarkan dari batunya nanti bisa dikeluarkan dari batunya seperti itu dengan menggunakan alat dan dari sayatan itu. Oke. Kalau batu ginjal atau batu saluran kemih ini tidak tertangani dengan baik. Ini Mm-mm, ada bisa sampai kemudian fatal atau ada hal-hal lain yang bisa kemudian terjadi, Dok? Selain kemungkinan tadi rasa sakit, karena memang itu sakit kan ya, nyeri banget yang mm-mm, ada di saluran kencing itu. Ada hal lain nggak kalau ini tidak tertangani dengan baik? mm-mm. Jadi kalau memang dari batu ginjal yang memang tidak tertangani dengan baik, apalagi batunya itu memang berada di lokasi yang menyebabkan obstruksi atau sumbatan gitu ya di area ginjal, di area saluran kemihnya, yang kita takutkan adalah bisa menyebabkan kerusakan atau gagal, istilahnya nanti bisa menyebabkan gagal ginjal dan Mhm. pembengkakan dari ginjalnya seperti itu. Kan Oh, jadi bisa dibentuknya kan sama saluran kemih turun seperti itu ya. Nanti kalau ada mhm. obstruksi di salah satu itu, yang kita takutkan adalah backward ke saluran kemih yang atas. Jadi semakin menyebabkan gangguan yang di saluran kemihnya atas. Jadi memang sebetulnya ketika dia itu sudah si batu itu sudah mulai menyumbat gitu ya, dia memang harus disingkirkan sumbatan itu gitu atau si batu itu memang harus Betul. disingkirkan seperti itu ya, Dok, ya? Memang harus disingkirkan supaya tidak menyebabkan sumbatan yang lebih parah lagi. Nah sumbatan yang lebih parah lagi itu yang sebetulnya akan mengganggu fungsi dari, organ yang lain gitu ya, ginjal dan Hmm, saluran saluran kencing itu gitu kan. betul. Nah, jadi memang orang kalau mungkin, udah anti nyeri aja Dok, anti nyeri," gitu. Ya anti nyeri itu kan tidak menyelesaikan persoalan seperti itu kan ya, Dok, ya? Iya, benar. Malah kalau terlalu banyak anti nyeri kan juga memang nggak baik gitu ya untuk dari lambungnya, dari fungsi dari untuk lambungnya seperti itu. Oke. Jadi memang, eee, dari lambungnya juga nggak baik dan nanti juga bisa menyebabkan hal-hal yang lain. Kalau memang ini sudah ketahuan ada si batu ini gitu ya, batu, itu memang harus diselesaikan persoalannya, sumber masalahnya seperti apa gitu kan. Jadi ini memang harus diselesaikan. Dok, ada efek lain nggak sih dalam artian misalnya nih, saya kan punya temen yang dia habis habis operasi itu gitu ya, saya nggak tahu sistem operasinya apa, tapi kemudian dia mengalami ISK setelah itu. Ini efek samping atau seperti apa sih, Dok, setelah setelah operasi itu? Eh, Kalau misalnya ISK Mhm, berhubungan sama batu saluran kemih itu setelah operasi seperti itu mhm, ya. mhm. Biasanya berhubungan sih. Mmm. Kemungkinannya karena ada pemicu infeksi lainnya seperti itu. Oh, heeh heeh. Jadi karena pemicu lainnya terus kemudian, eee, apa, terjadi akhirnya terjadi ada ISK itu gitu ya. Nah, jadi Gunju Shelley kalau batu saluran kami ini mungkin orang mikirnya sederhana, "Ih batu," gitu ya, tapi ini bisa dicegah sebetulnya. Mm-mm. Balik lagi kalau ngomongin tentang kesehatan, balik lagi pencegahannya adalah lifestyle ya, Dok, ya? Ya, balik lagi kalau memang khususnya untuk batu saran kemih ini memang Mhm. penjaganya lebih ke perubahan dari pola lifestyle, pola makan kita, terus habis itu menghindari kondisi dehidrasi dengan minum air putih yang cukup seperti itu dan meningkatkan tentunya aktivitas harian kayak dengan olahraga. Iya, jadi, olahraga. Nah ini, ada hubungannya tetap ya yang namanya olahraga bergerak kepada, batu saluran kemih. Orang kan berpikirnya olahraga apa hubungannya ke situ gitu ya, kalau orang berpikirnya seperti itu. Masih ada hubungannya Dok dengan itu? Masih, jadi kalau olahraga itu kan memang bisa untuk meningkatkan aktivitas aktivitas Mhm. harian seperti itu ya. Jadi mengurangi insiden terjadinya batu. Mmm. Oke, jadi dengan olahraga ini mengurangi insiden terjadinya batu. Nah, yuk nih bukan hanya konsumsi makanannya, bukan hanya asupannya, tapi bergerak, kegiatan dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang mungkin Anda merasa bahwa saya duduk terus nih kerjanya 8 jam duduk terus.
Ini harus diimbangi dengan olahraga, sangat harus diimbangi dengan olahraga ya, Dok, ya? Iya, betul. Mhm Memang mhm. harus apa? Harus aktif, harus meningkatkan aktivitas harian salah satunya dengan olahraga. Sesuai rekomendasi Oke. tapi ya Kak ya. Jangan Mhm. terlalu diforsir juga karena pasti kan kalau yang sesuatu yang diforsir kan nggak bagus untuk tubuh. Iya, 30 menit standarnya itu himbauannya tuh 150 menit per minggu kalau nggak salah, betul ya, Dok, Mm-mm. ya? Betul, betul. 150 menit per minggu. Jadi mungkin gampangannya kita buat 30 menit kali ya dalam 5 hari. Gitu. Ya, 30 menit dalam 5 hari gitu kan, atau Anda bisa juga sekitar kalau mau dibagi lagi seminggu setiap hari ya sekitar 25-20 menit lah, ya itu masih hampir sama gitu kan dengan olahraga 150 menit setiap minggu gitu. Nggak harus yang berjam-jam gitu ya, nggak harus yang berjam-jam, tapi memang lebih baik yang rutin dilakukan perlahan-lahan setiap hari itu sebetulnya jauh lebih baik gitu ya. Tapi yang lebih baik lagi ini kalau kata dokter siapa waktu itu ya, "Maningrum olahraga yang baik itu yang dilakukan, bukan hanya diwacanakan." Bener kan dokter Vio? Betul, betul, betul. Orang mau bahas olahraga bla 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 bla, tapi hanya dibahas, diwacanakan, nggak dilakukan itu nggak ada faedahnya sama sekali gitu ya. Cuman olahraga jempol, scroll-scroll handphone gitu juga nggak akan ada selesainya gitu kan. Tapi justru yang olahraga yang baik itu adalah yang dilakukan, bukan hanya diwacanakan. Nah, Dok, kasus-kasus batu saluran kemih itu, mmm bisa terjadi berulang nggak? Dalam artian gini, kalau misalnya sudah pernah mengalami batu saluran kemih, terus kemudian sudah dilakukan pengangkatan atau batu itu berhasil keluar, entah apapun itu caranya. Suatu saat nanti apakah ini bisa kemudian terjadi lagi? Hmm. Jadi kalau memang sudah pernah mengalami dari batu saluran kemih sendiri, Mhm kita dari penelitian itu menunjukkan bahwa 1 dari 2 atau kurang 50% gitu ya, mhm. kondisi pasiennya itu bisa berulang. Jadi bisa mengalami pengulangan dari batu saluran kemih itu sendiri, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda. Jadi tetap aja kalau memang udah pernah mengalami dari batu saluran kemih nih, tetap harus meningkatkan dari pencegahannya, biar tidak berulang lagi sifatnya. Oke, jadi, eee, bisa terjadi gitu ya, 50% kemungkinannya dia bisa berulang atau terjadi lagi. Kalau tadi faktor resikonya nggak dikurangin gitu ya, Dok, ya? Betul. Faktor resikonya semacam tadi nggak olahraga, makannya nggak dijaga, asupan minum air Airnya. putihnya nggak bener gitu ya. Jadi ya atau makanan-makanan yang dikonsumsi itu tidak diperhatikan, itu pasti akan terjadi lagi gitu ya, kekambuhannya akan terjadi lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah pernah mengalami, ya ayo mulai dibenahin, bukan operasi itu bukan sesuatu, "Oh sudah sembuh," gitu ya, udah bebas. Bukan seperti itu ya, Dok, ya. Kadang orang berpikirnya kan akan menjadi seperti itu. Ya, bukan 100 memang batunya hilang, tapi untuk Mhm, faktor resiko tetap harus kita cegah supaya tidak berulang lagi. Karena yang itu kan yang penting. Seperti itu. mmm, iya, jadi memang itu memang suatu yang penting. Dok, kalau terjadi seperti ini, ada nggak sih makanan-makanan yang harus dihindari selain tadi jeroan atau daging-dagingan misalnya nih, kan ada ini mitos fakta lagi gitu ya, katanya kalau mitos fakta, kalau asam uratnya tinggi berarti kayak misalnya kedelai gitu, itu juga bikin tinggi, terus daun-daun hijau itu juga bikin nambah. Nah, apakah itu juga bisa bisa memunculkan ini, Dok, atau harus dihindari? Kalau untuk makanan-makanan seperti itu, nggak 100% harus dihindari, tapi memang harus dikurangi. Jadi Mmm. supaya kan kalau memang semua dibatasi, nanti kan bingung ya makannya apa, kita bingung juga. Mhm. Penting intinya makanannya itu tidak perlu dibatasi 100, tidak perlu dihilangkan atau dihindari 100%, tapi yang penting dibatasi asupannya. Oke. Tidak harus dihindari 100% tapi harus dikurangi atau misalnya gini, dikendalikanlah gitu ya, eee, Kontrol gitu ya. dikontrol lah ya gitu. Apalagi kalau misalnya udah tahu punya asam urat gitu ya, punya kecenderungan bakalan terjadi, resiko batu saluran kemih ini, tapi makan emping nggak tertakar gitu ya.
Ini sebetulnya saya lagi ngomong ke diri saya sendiri nih kalau udah ngomong cemilan begitu, abai dengan hal-hal yang lainnya. Kalau misalnya faktor resiko dengan berat badan ada hubungannya nggak, Dok? Maksudnya berat badan berlebih atau obesitas gitu terhadap batu saluran kemih ini? Untuk obesitas ada hubungannya untuk menyebabkan batu saluran kemih seperti itu, tapi memang hubungannya belum terlalu jelas. Tapi memang dari penelitian ada hubungannya. Oke, nah kalau sudah, apa tadi yang misalnya dia sudah pernah mengalami terus dia, operasi selesai batunya hilang, ada nggak, si pasien ini harus konsumsi obat-obatan tertentu atau dokter biasanya hanya suggest untuk perubahan ke lifestyle aja? Kalau untuk obat-obatan tertentu yang harus dikonsumsi setelah operasi itu biasanya biasanya nggak ada. Cuman Mhm. memang ya itu harus didasari dari perubahan lifestyle sendiri. Oke. Jadi perubahan lifestyle, yang terbiasa duduk lama 8 jam, ya udahlah ya, yuk kasih jeda, kasih jarak, terus yang nggak bisa bergerak, selama ini yuk olahraga. Olahraga itu bukan tadi, sekali lagi bukan diwacanakan, tapi harus dilakukan, itu. Kalau misalnya cuman ini oke, tadi kan dokter sempat sampaikan, kalau batu ini sebetulnya kalau dia ukurannya kecil, dia bisa keluar sendiri melalui saluran kencing gitu ya. Nah, Mmm, ketika pernah nggak sih ada yang misalnya dia tanpa gejala, tapi tiba-tiba ketika dia kencing keluar batu gitu tanpa sakit gitu, bisa nggak sih, Dok? Saya ngebayangin nih batunya kecil-kecil gitu. Bisa, waktu itu memang ada kasusnya, jadi kayak batunya itu karena memang posisinya dia sudah di uretra atau di bagian saluran kemih yang bawah ya. Jadi batunya itu bisa keluar sendiri dengan posisi pasiennya saat itu pipis. Mmm, Memang ukuran batunya syaratnya tadi ya kecil dan memang ada di terutama di saluran kemih yang bawah gitu. oke. Ini ya bisa, tapi ya itu tadi harus kecil-kecil atau cenderung malah justru bentuknya kayak semacam pasir. Karena kalau saluran kencingnya kita kan juga kecil ya, nggak besar gitu loh. Kalau dia besar, ya itu tadi yang bikin sakit karena si batu ini nyumbat atau dia menghalangi gitu. Jadi kalau, misalnya kok kencingnya nggak kayak biasanya, kok kencingnya rasanya kayak tadi dokter sempat sampaikan kayak anyang-anyangen gitu ya. Ya yuk mulai sadar, mulai aware, dicari tahu, jangan, "Ah nggak apa-apa," gitu ya. Ayo coba dicari tahu ini bener nggak atau mungkin memang ada sesuatu hal di saluran kencing saya. Harus seperti itu ya Dok, harus waspadanya ya? Iya, memang harus sekecil apapun perubahan dalam tubuh gitu ya, kita harus tetap Mhm. aware. Jadi biar bisa mencegahnya lebih awal, sama biar bisa mendeteksi kalau memang ada masalah lebih awal, gitu. Oke, jadi kalau misalnya, ada sesuatu yang berbeda dengan kondisi kita, ya harus dicari tahu, harus harus mulai mulai nanya, mulai lihat gitu ya, keluhannya apa, apalagi tentang kesehatan. Karena sekali lagi, ketika itu masih masih ringan, itu akan lebih mudah gitu ya. Memang prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau masih itu baru gejalanya atau baru masih ringan, itu akan sangat dan lebih mudah untuk ditangani dibandingkan ini sudah terlalu lama atau mungkin nanti sudah mengakibatkan hal-hal yang lain merembet ke yang ini dan yang itu gitu ya. Ini harus dipahami terlebih dahulu sih oleh setiap kita. Prinsipnya seperti itu. Karena seringkali orang saya masih banyak dengar gitu ya. Orang disuruh berobat atau disuruh periksa itu ngomongnya begini, "Nanti saya jadi tahu, kondisi saya nggak baik, terus saya jadi takut." Gitu. Ini kan pasti sering banget di masyarakat kita pendapat seperti itu ya nggak sih, Dok? Iya benar, nggak salah ya. Memang kita sering ketemu kalau memang apa lebih takut kalau diobati, lebih takut ketahuan penyakit-penyakit yang lain dibandingkan sakitnya saat ini teratasi seperti itu. Iya, jadi lebih takut jujur saya dulu berpikiran yang hal yang sama gitu ya, berpikiran bahwa, "Aduh nanti kalau dicek ini nanti ketahuan ini, itu ini, itu." Tapi sebetulnya justru lebih baik gitu ya, lebih tertangani dengan lebih dini gitu ya, tertangani dengan lebih tuntas, tertangani mencegah untuk hal-hal yang lebih parah atau lebih lanjut gitu kan, itu sudah jauh lebih baik sebetulnya. Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin agak sedikit melenceng, masih ada kaitannya tapi mungkin, agak sedikit melenceng. "Selamat siang Dok, mohon penjelasannya, apakah batu ginjal dan batu empedu itu berbeda? Baik dari penyebab atau,
bentuknya? Terima kasih. Mm-mm. Jadi kalau batu ginjal dan batu empedu itu jelas dua hal yang berbeda ya. Terima kasih dari pertanyaannya tadi. Jadi kalau untuk batu ginjal itu kan lokasinya tadi ya, seperti kita bahas tadi sejauh ini ya, kita kalau bahas batu ginjal itu ya lokasinya ada di saluran kemih. Tapi kalau di batu empedu itu lokasinya ada di area kantung empedu sendiri. Itu lokasinya secara anatomisnya aja sudah beda. Jadi kalau batu ginjal kita jelasin dari kandungannya seperti itu. Kandungannya batu ginjal kan tadi bisa macam-macam, bisa karena batu kalsium, batu karena yang ada asam uratnya seperti itu, atau mungkin karena infeksi. Nah, sedangkan kalau batu di kandung empedu sendiri itu kebanyakan karena karena masalah dari perlemakan seperti itu. Hmm, penyebabnya berbeda gitu ya. Kalau ini dari asam urat gitu ya bisa, terus, kalsium-kalsium atau, ini mineral-mineral yang harusnya dikeluarkan dan dia menumpuk gitu ya kalau batu ginjal. Tapi kalau batu empedu ini lemak Mm-mm, yang menumpuk dan jelas ini berbeda gitu ya. Letaknya juga berbeda, gejala dan keluhannya juga berbeda. betul. Kalau kalau batu saluran, atau batu kemih ini biasanya nyarinya di bagian bawah, betul ya, Dok, ya? Kalau batu saluran kemih itu tadi kita bahas nyerinya itu areanya pinggang. Nah, kalau dari batu empedu sendiri itu nyerinya malah di area perut, tapi di sebelah mungkin di area kanan, atas Iya kanan bagian atas. iya, kanan bagian atas gitu ya, deket ulu hati lah gitu ya, paling gampang orang mungkin nyebutnya. Tapi kalau batu saluran kemih ini adalah, di pinggang ke bawah, ya kan? Mm-mm. Pinggang ke bawah. Nah, itu oke, selamat siang, Dok. Apakah semua nyeri pinggang itu adalah gejala dari batu saluran kemih? Terima kasih. Mm-mm. Terima kasih dari pertanyaannya. Jadi kalau untuk nyari pinggang sendiri itu nggak semuanya tentang nggak semuanya melulu tentang batu saluran kemih. Jadi kalau Mhm, batu saluran kemih kan emang nyari pinggangnya itu pas nyerinya itu nyeri kolik yang kayak diremas-remas hilang timbul. Sedangkan kalau nyeri pinggang yang lain kemungkinan belum tentu nih kalau memang nyerinya bukan nyeri kolik seperti itu kemungkinan belum tentu jadi batu saluran kemih karena di pinggang itu kan macam-macam organnya. Ada yang otot, ada mmm, tulang seperti itu. Terus ada organ-organ yang di dalam perut, area pinggang itu kan banyak, bukan cuma ginjal aja gitu. Jadi bisa oke. jadi eh, mungkin masalahnya adalah dari ototnya juga bisa, atau malah penyebabnya adalah infeksi saluran kemih yang di area ginjal, menyebabkan keluhannya juga sama, nyeri di area pinggang, tapi bukan nyeri kolik seperti itu. Oh, oke. Nyeri kolik itu nyeri yang tidak tertahankan atau nyeri seperti apa sih, Dok? Kalau nyeri kolik itu berdasarkan dari pengertiannya sendiri, nyeri kolik itu kayak nyeri yang berulang seperti itu, hilang timbul, nyerinya tajam dan memang seperti diremas-remas rasanya. Oke. Jadi nyeri yang hilang timbul, tajam, dan seperti diremas-remas dan itu biasanya kalau ini karena ada batu saluran kemih itu terjadinya di pinggang bagian belakang ya berarti ya? Di area belakang. Oke, di area pinggang bagian belakang. Nah, kalau sudah seperti itu gitu ya, karena tadi kan memang nyerinya hilang timbul gitu ya. Kalau itu sudah terjadi, lebih baik segera ke fasilitas kesehatan. Mm-mm, betul. Apabila itu sedang terjadi gitu ya. Karena kadang-kadang orang kan, "Ah, enggak ah, udah hilang," gitu ya. Ini bisa terjadi, pernah nggak Dok, yang diketahui dokter, ini sudah nyeri hilang timbulnya sudah terjadi sekian lama baru dia datang ke fasilitas kesehatan atau seringkali orang abai dengan itu atau seperti apa biasanya? Biasanya kalau memang udah ada keluhan nyeri hilang timbul kayak gitu, apalagi nyeri kolik kita bahasnya, itu biasanya pasiennya sudah nggak tahan. Jadi begitu mulai Oh, nyeri kayak gitu, langsung pasti kebanyakan pasiennya akan pergi ke fasilitas kesehatan, misalnya kayak ke IGD seperti itu. oke. Tapi kalau saran dari dokter memang kalau itu sudah terjadi sesegera mungkin ke fasilitas kesehatan, mau itu siang, malam ke IGD gitu atau gimana, Dok? Kalau memang nyerinya sudah tidak tertahankan, muncul nyeri seperti yang tadi kita sudah bahas, itu bisa Mhm, langsung pasiennya mau ke IGD nggak apa-apa. Kan kalau mhm, di IGD kita buka 24 jam ya, di Panti Wilasa Dr. Cipto juga kita buka 24 jam. Jadi biar minimal bisa mendapat penanganan, bisa kita lihat dari kita bisa periksa dulu mhm. dari
dari nyerinya ini apakah nyerinya benar mengarah ke nyeri kolit atau nyeri kolit yang dari batu saluran kemih atau malah nyeri-nyeri lainnya. Bisa mendapat penanganan pertama dan bisa mendapat rekomendasi nih dari kami, maksudnya apakah ini nanti harus periksa ke dokter spesialis urologi atau ke dokter spesialis saraf kalau memang masalahnya di tulang dan ototnya, atau rekomendasinya mungkin ke dokter penyakit yang ke dokter lain seperti itu. Oke, jadi memang paling cepat, paling utama adalah bawa dulu ke instalasi gawat darurat. Nanti dari situ dokter yang akan mengarahkan ini kemana gitu ya. Kalau memang itu, adalah dari, mmm, nyeri karena batu saluran kemih, ya nanti akan dirujukkan atau diarahkan ke dokter spesialis urologi biasanya untuk penanganannya, lalu seperti apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Atau misalnya memang, oh ini masih kecil nih, masih bisa diusahakan gitu ya, atau, oh ini harus pakai, ISBL katakan. Nah bisa, atau ini mau nggak bisa karena posisinya dia, seperti ini gitu. Nah ini harus nanti yang akan menyatakannya adalah dari dokter spesialis urologi. Oke, kalau untuk penanganan semacam ini kalau kayak ISBL itu bisa tetap di-cover dengan BPJS kan, Dok? Masih bisa di-cover dengan BPJS ya seperti asal untuk syarat-syaratnya terpenuhi ya. Maksudnya Oh, untuk oke. aktif biasanya. Rujukan gitu ya, atau, ini masuknya ke rujukan atau kegawatan. Karena silakan cari tahu ke fasilitas atau vaskes pertamanya gitu ya, yang, akan menjelaskan seperti apa. Biasanya akan ada penjelasannya, oh ada rujukannya seperti ini gitu. Karena memang ini tahapan-tahapannya harus dilewati. Tahapan-tahapannya harus dilalui gitu ya. Orang kadang-kadang nggak sabar dengan prosesnya, terus jadi bikin kayak kemudian, "Ah, ini begini, begitu." Ya padahal sebetulnya prosesnya itu memang harus harus dilewati seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda merasa selama ini Anda curiga gitu ya, "Aduh, kayak saya ini, mmm" banyak duduk gitu ya, faktor resikonya banyak gitu ya. Oke, saya banyak, duduk, pekerja kantoran yang duduk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Terus, saya seringkali makan saya menjadi orang yang senang makan tadi, protein dan lain sebagainya. Ada saran nggak untuk kondisi-kondisi semacam ini, Dok? Apa yang harus dilakukan sebelum terjadi atau selama ini sih belum ada gejala misalnya. Dengan batu saluran kemih, tapi saya nggak pengen terjadi itu, apa yang kemudian harus dilakukan? Tentunya kalau udah kayak misalnya kita udah aware nih sama faktor Mhm, resikonya, pasti tentunya kita harus mengubah dari pola lifestyle-nya dulu ya. Terus mhm. kalau memang mau pemeriksaan deteksi dini istilahnya, itu mungkin kita bisa melihat dari medical check up. Jadi untuk melakukan medical check up misalnya rutin setahun sekali seperti itu. Jadi biar bisa tahu untuk masalah-masalahnya apa nih yang kita temukan dari hasil pemeriksaan lab, hasil pemeriksaan penunjangnya, seperti itu. Oke, medical check up biasa seperti itu akan melihat rekodnya kita, tapi nggak mengarah ke batu saluran kemih ini atau seperti apa, Dok? Enggak secara khusus untuk melihat dari batu saluran kemih, tapi paling enggak kita bisa mengidentifikasi dari faktor resikonya. Misalnya, asam uratnya tinggi nih, berarti kan kita bisa untuk menata laksana dari asam uratnya, seperti itu. Jadi untuk mencegah terjadinya batu saluran kemih akibat asam urat di kemudian hari, seperti itu. Oke, jadi memang kalau misalnya medical check up ini, nanti kita akan tahu faktor resiko apa sih yang dari dalam ini yang bisa dicegah dengan misalnya pengobatan tadi. Kalau asam uratnya tinggi, ya berarti Anda harus diet, ada beberapa hal yang harus dibatasi. Kalau ini ya harus ditata laksana mungkin dengan obat dan lain sebagainya. Kalau memang harus dibantu diturunkan dengan obat agar tidak menjadi tadi, tidak menjadi batu saluran kemih gitu ya. Terus lifestyle-nya diubah. Kalau memang Anda sadar bahwa duduk terlalu lama, ya ayo bergerak, gitu ya. Entah pagi, entah sore sebelum sampai di kantor bergerak dulu. Terus minum air putihnya seperti apa? Ini juga penting, dikoreksi lagi gitu ya. Kalau Anda minum air putihnya, "Aduh saya kayaknya belum deh," atau seperti ini, ada nggak sih Dok catatan atau misalnya guidance gitu ya kalau misalnya orang, buang air kecil sehari kadang-kadang ada loh orang yang betah nggak buang air kecil sepanjang hari gitu. Saya tuh suka heran, ini orang minum nggak ya gitu atau ada hal-hal lain yang perlu perlu kita waspada gitu kalau ngelihat seperti itu? Kalau untuk masalah buang air kecilnya memang nggak ada ketentuan secara khusus ya.
Mm. Maksudnya kalau memang yang penting adalah tidak menahan dari buang air kecil kalau memang udah mulai kerasa mau pipis seperti itu. Jadi jangan ditahan kalau memang Anda sudah kerasa mau PAK gitu ya. Terus minum. Kalau bisa mau diukur sekarang kan ada banyak tuh botol-botol yang apalagi kalau di kantor gitu ya. Duduk terus ngeliatin kerjaan gitu lupa minum, haus, lapar gitu nggak kerasa gitu ya. Pebelet BAK gitu aja udah ditahan-tahan. Nah, cari botol yang ada penandanya paling tidak oh saya udah minum berapa nih hari ini gitu ya. Itu untuk Hmm. kita penting ya dok ya? Ya, penting untuk mendeteksi berapa banyak kita udah minum seperti itu. Jadi untuk mencegah dehidrasinya itu dan untuk mencegah nantinya pasti batu saluran kemihnya terbentuk. Iya, jadi asupan air putih ini kita mulai waspada gitu. Nah, eh ini kan tadi kita sudah di depan gitu ya, udah bahas bahwa ini nggak kenal usia gitu ya. Orang dengan usia produktif bukan melulu ini penyakit yang di usia lansia. Artinya siapapun sebetulnya berpotensi untuk terkena ini kan dok? Siapapun berpotensi untuk mengalami batu saluran kemih. Walaupun tidak terlihat dari usianya, tapi kan kebanyakan dari kita tahu dari faktor resikonya seperti itu. Oke, jadi nggak melulu usia, jadi jangan, wah aku masih muda, enggak. Banyak kok yang kena batu saluran kemih ini usianya masih 30-an, usianya masih di bawah 30 juga ada, 40-an. Jadi ini tidak mengenal usia atau bukan penyakit yang berdasarkan karena usia gitu. Ini sebetulnya lebih kepada lifestyle, gaya hidupnya kita, pola makannya kita, pola konsumsinya kita, dan itu yang harus benar-benar diperbaiki dan diperhatikan. Betul ya dok ya? Betul. Nah, kadang-kadang kan kita ngawur tuh makannya. Makan 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 gitu ya. Nasi Padang, wah kalau nggak pakai jeroan nggak nikmat gitu. Ini harus mulai dibatasi gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi dibatasi. Nggak setiap hari juga gitu ya. Nggak yang terus-menerus juga sehari 3 kali misalnya. Jadi ini harus mulai mengerti batasan-batasannya seperti apa. Oke, dok terakhir sebelum kita akhiri, pesan dong atau mungkin hasil dari apa yang kita bahas hari ini rangkumannya bisa disampaikan buat pendengar sebelum kita akhiri program ini. Oke, jadi untuk rangkuman terakhir kayak take home message ya istilahnya ini. Jadi untuk kita harus untuk aware ya terhadap dari batu saluran kemih dari gejala-gejalanya terlebih dahulu yang kayak tadi kita bahas ada nyeri pinggang yang kolik, kemudian ada nyeri 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 pinggang, terus habis itu ada kencing yang berdarah seperti itu. Dan memang kalau memang ada gejala seperti itu bisa langsung diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik mau ke vaskes pertamanya dulu, ke vaskes BPJS-nya masing-masing, atau kalau memang sudah nggak tahan bisa langsung ke IGD rumah sakit. Terus kalau memang eh, dari hasil pemeriksaannya memang mengarah ke batu saluran kemih, nah itu bisa periksa ke dokter urologi, di mana nanti dari dokter urologi mungkin akan menyarankan untuk tindakan-tindakan seperti ESWL atau mungkin teknik bedah operasi minimal invasif. Dan yang penting lagi yang kita baris bawahi dan kita memang dibahas berulang terus ya dari tadi adalah dari pencegahannya, yaitu menghindari dari faktor-faktor resiko yang memang bisa menyebabkan dari batu saluran kemih seperti minum cukup air putih nih harus kurang lebih 1.800 atau sampai 2 liter per harinya. Terus ada dietnya harus dijaga yang jangan terlalu tinggi protein, terus habis itu tidak boleh terlalu banyak urin atau asam urat dan juga meningkatkan dari aktivitas harian dengan salah satunya caranya adalah berolahraga yang cukup seperti Ya. itu. Cara menghitung kebutuhan asupan air putih kita itu gampang. 30 mililiter per kilogram berat badan. Betul ya dok ya? Hmm. Ya. Dan itu cara paling mudah untuk tahu kebutuhan saya, kebutuhan dokter Fiona nggak sama. Karena itu tergantung berat badan masing-masing. Nah, jadi hitung kebutuhan air putih Anda dan itu yang dibutuhkan. Air putih ya, bukan berwarna dan bukan berasa. Buat Anda yang membutuhkan layanan kesehatan atau membutuhkan informasi tentang Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto atau Anda bisa buka juga Instagramnya Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Di situ ada informasi tentang dokter yang praktek dan juga di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto sudah ada dokter spesialis urologi juga ya dok ya? Kami sudah ada dokter Eriawan itu tiap Mm-mm. hari praktek. Ya.
Nah, nanti ada Kalau bisa. prakteknya bisa dilihat di Instagram tentunya. Betul, jadwal prakteknya bisa dilihat di Instagramnya Rumah Sakit Pantilasa Dokter Cipto. Kalau Anda misalnya membutuhkan konsul ke dokter spesialis urologi, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantilasa Dokter Cipto. Di situ juga sudah bisa ditangani, udah ada alat ESWL-nya gitu ya. Ini tadi bisa dilakukan dengan cepat dan minim rasa sakit, bisa langsung pulang juga. Jadi daripada kesakitan terus, nah kan harus diselesaikan persoalannya. Tapi kalau memang belum ada, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Gitu ya. Kalau membutuhkan layanan kesehatan ingat ya pasti Rumah Sakit Pantilasa Dokter Cipto Semarang. Oke Dokter Vio terima kasih. Ya, terima kasih sudah mendengarkan acara hari ini. Iya, terima kasih sudah menemani saya. Saya menghabiskan waktu liburnya Dokter Vio 1 jam. Oke, thank you ya dok. Sampai ketemu. Thank you. Ya, dan terima kasih buat kebersamaannya ya Gus Shirley ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.